Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Alisa yang ada di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik, yang sedang sakit diberikan kemudahan ya untuk menemukan jalan kesembuhan. Oke, kembali lagi kita ya mengadakan pikat trading di sini seperti biasa ya. Alisa selalu menyampaikan ya, bijaklah menyikapi setiap konten yang Alisa buat, dan jika ada kata Alisa yang kurang tepat atau salah dalam penyampaian ya, atau tidak sopan, mohon dimaafkan. Yang baru gabung, selamat datang di channel Alisa Tarot yang selalu stay ya, sudah lama. Terima kasih banyak ya. Oke, Alisa shuffle kartunya dulu. Dan tema kartu kita kali ini adalah bagaimana perasaan dia di saat bertemu dengan kalian. Oke. Ada kartu di nomor 1 dengan Mother Hearts. Oke. Di kartu nomor 2 ada busur. Ya, roll. Oke. Icon, wait for information. Oke. Di sini sudah ada 3 kartu ya. Kalian boleh memilih salah satu dari kartu ini. Kartu di nomor 1, kartu di nomor 2, kartu di nomor 3 ya. Oke, atau untuk mempersingkat waktu ya, silahkan dipilih. Sebelum memilih kartunya ya, silahkan berdoa dulu dengan keyakinan kalian masing-masing ya. Kartu mana yang lebih menarik perhatian kalian di sini? Apakah di nomor 1, di nomor 2, di nomor 3? Seperti biasa ya, untuk mempersingkat waktu, Alisa langsung ke kartu yang nomor 1 sesuai dengan tema bagaimana perasaan dia saat bertemu dengan kamu. Oke, kartu nomor 3 kita taruh dulu, nomor 2 kita taruh. Kita ke kartu yang nomor 1. Oke. Bagaimana sih perasaan dia gitu saat bertemu dengan kalian di sini? Ada kartu The Sun. Ya, bagaimana perasaan dia saat bertemu dengan kalian? Oke. The Infall. Okay. The Wall. Okay. King of Cup, the Fishes. Oke. Ya. Untuk yang memilih kartu di nomor 1, kelihatan ya kartunya ya, Alisa geser dulu. Bagaimana perasaan dia di saat bertemu dengan kalian di sini? Oke, ya. Seseorang yang kalian fokuskan atau kalian tuju di luar sana untuk kartu di nomor 1 ya. Dia ini ketika bertemu dengan kalian ada kebahagiaan tersendiri ya. Dia menemukan seseorang yang bisa dibilang gitu ya, bisa merubah keadaan hidup dia gitu ya di sini ya. Terlihat juga kalian di sini seseorang yang dia harapkan ya, seseorang yang dia harapkan, yang dimana kehadiran kalian gitu ya untuk dia di sini sangat berarti ya. Di saat dekat dengan kalian, di saat jumpa dengan kalian ya, dia merasakan suatu kebahagiaan, dia merasa happy, dia merasa fun dengan kalian, dia merasa nyambung bicara dan dengan kalian di sini ya. Oke. Dan di sini terlihat gitu ya, kalian itu bagian dari suatu rencana mungkin ya,
untuk datang kepada kalian. Di sini dia butuh suatu keberanian gitu loh untuk menyatakan perasaan dia kalau dia sayang sama kalian gitu ya. Kayak ada sedikit rasa minder mungkin ya untuk mendekati kalian gitu. Tapi dengan penuh rasa percaya diri, dia ingin mendapatkan suatu kebahagiaan karena dia tahu gitu tujuan hidup dia. Salah satu tujuan hidup dia itu ada di kalian gitu. Kalian tuh mungkin orangnya yang humoris, yang penuh kelembutan ya, yang bisa mengerti pasangan gitu ya. Itu sikap kalian. Jadi begitu bertemu dengan kalian di sini kayak ada suatu pemikiran dia gimana caranya dia itu bisa ya mendapatkan kalian gitu ya, bisa menguasai hati kalian, bisa membawa kalian itu ke dalam hidup dia secara real gitu ya, bukan cuman halu gitu di sini yang terlihat ya. Oke. Dia merasa beruntung mendapatkan kalian di sini ya. Dia menganggap kalian itu ada sesuatu yang mungkin bisa dibilang apa yang dia cari selama ini itu ada di dalam diri kalian ya. Dia merasa benar-benar menikmati setiap momen yang kalian ini kan ya lewati bersama di sini, entah itu momen liburan, entah itu kalian lewat ini ya sosmed itu ya. Ini benar-benar kayak berarti banget bagi kehidupan dia gitu ya. Mungkin sebelumnya dia kayak merasa ada rasa kesepian gitu ya, menurut dia gitu ya, ada rasa kesepian gitu. Seakan-akan sekarang dia kayak bertemu seseorang yang bisa paham gitu, bertemu seseorang yang kayak ada ikatan yang kuat gitu di antara kalian gitu ya. Oke, itu yang dia rasakan ya, perasaan dia happy di saat bertemu dengan kalian. Oke, thank you. Nah, dan dia merasa dalam suatu apa ya, bisa dibilang dia merasa di sini ada dalam situasi yang benar-benar kayak entah perasaan dia merasa aman, merasa nyaman gitu ya, bertemu dengan seseorang yang dia harapkan gitu. Maksudnya kalian ini tipe dia banget gitu ya. Di sini perasaan tuh mulai tumbuh gitu ya. Ya, perasaan sayang, perasaan cinta gitu ya. Yang mungkin bukan cuman sekedar di bibir saja gitu ya, tapi memang benar dalam hati dia gitu ya, merasakan perasaan yang benar-benar sayang dan benar-benar tulus untuk mencintai kalian di sini ya. Dia merasa menemukan seseorang yang pantas untuk dia perjuangkan gitu ya. Oke, kita lihat lagi ya untuk yang kartu di nomor 1. Maaf ya, di sini sedikit hujan. Oke, biarkan ya suara-suara. Waktunya bermimpi. Oke, saat ketemu kalian dia punya banyak impian nih tentang kalian, tentang hidup bersama. Maaf ya, sedikit serak. Dimana dia menginginkan gitu hubungan ini bisa berhasil nih. Ya, napas kehidupan. Bertemu dengan kalian tuh ada sesuatu yang spesial gitu ya. Oh inilah dia menganggap kalian tuh ada belahan jiwa dia ya, tanpa kalian gitu. Dia itu kayak merasa hampa, kesepian ya di sini. Begitu mendapatkan kalian, begitu bertemu dengan kalian ya, dia terasa hidup dia tuh lengkap gitu, lengkap ada kalian. Begitu banyak harmoni di sini ya. Dia berani bermimpi, dia berani secara aman ya menginvestasikan perasaan dia kepada kalian di sini. Oke, karena dia merasa apa yang dia cari selama ini itu ada pada kalian. Kalian tuh bikin dia nyaman, kalian tuh bisa mengerti dia ya. Kalian tuh mungkin bisa nerima dia itu apa adanya gitu. Jadi oke, dia merasa kalian ada seseorang yang pantas dia perjuangkan gitu. Kalau mungkin yang LDR, dia akan tetap pada komitmen dia gitu ya, untuk menunggu dan gigih ya untuk memperjuangkan kalian di sini yang terlihat. Oke, dia merasa nyaman dan aman gitu bersama dengan kalian di sini. Oke,
Itu ya untuk yang memilih kartu di nomor 1, begitu bertemu dengan kalian kayak ada suatu ikatan batin yang kuat ya, dimana ada chemistry ya, dan dia merasa bahwa kalian tuh pantas untuk diperjuangkan. Dia merasa aman, nyaman, dan tentram gitu bersama dengan kalian. Oke, kita lihat lagi ya, biar tidak mengulur-ulur waktu. Oke, perasaan dia bisa bertemu dengan kalian di sini ya. Dia merasa nggak bisa lepas ya dari energi kalian. Di sini kalian tuh kayak membawa suatu ini tersendiri gitu ya, sensasi tersendiri ya dalam kehidupan dia dari orang-orang yang sebelumnya yang dia punya gitu ya. Di sini kalian tuh membuat dia baper, kalian tuh membuat dia ketergantungan, kalian tuh membuat dia bisa dibilang tergila-gila gitu ya. Kalian tuh selalu ada di ingatan dia gitu ya. Kalian sih bikin dia nyaman gitu. Bagi dia kenyamanan, ketulusan kalian itu adalah sesuatu banget gitu. Oke, nah kalian sesuatu gitu untuk dia, sesuatu yang memang harus dia perjuangkan. Oke. Sesuatu yang berharga yang mungkin harus dia jaga gitu ya. Oke, nah dan menganggap gitu ya, mendapatkan kalian itu adalah suatu hadiah dari semesta ya, hadiah dari atau doa yang terkabul gitu ya, yang selama ini dia panjatkan ya kepada Tuhan, karena dia berdoa menginginkan seseorang yang bisa terima dia apa adanya ya, menginginkan seseorang yang memang benar-benar bisa paham akan situasi dia seperti apa ya. Dan di sini ketika bertemu dengan kalian, dia menganggap kalian itu adalah bagian dari jawaban atau doa yang terkabul ya, yang diberikan oleh Tuhan dan semesta untuk dia. Jadi dia benar-benar happy gitu ya bertemu dengan kalian tuh. Energi dia itu berubah dan dia seperti punya kehidupan yang baru ya, setelah mungkin dia mengalami trauma di masa lalu gitu ya. Oke, untuk yang memilih kartu di nomor 1 cukup penjelasan Alisa. Sekarang Alisa ke kartu yang nomor 2. Di sini ada Aries ya, Aries, Gemini, so ada Scorpio ya, mungkin kalian lagi gini dengan Scorpio di sini ya. Ada juga Virgo. Oke. Kalau energinya ini resonate dengan kalian, berarti ini reading untuk kalian gitu, walaupun tidak ada zodiak yang Alisa sebutkan di sini. Oke, salam santai untuk kalian ya. Kita ke kartu yang nomor 2. Hai, untuk yang memilih kartu di nomor 2 ya. Sekarang Alisa sapu dulu kartunya sesuai dengan tema ya. Bagaimana perasaan dia di saat bertemu dengan kalian gitu ya. Di saat bertemu dengan kalian di sini, bagaimanakah perasaannya? Bismillah. Please, my spirit. Oke. Ada 7 piala. Oke. Aja bagaimana perasaan dia. Sepertinya untuk menentukan pilihan saja untuk yang memilih kartu di nomor 2 itu juga sepertinya agak membutuhkan proses ya di sini. Oke, maaf kartunya juga. Oke. Ada kartu Chariot, King of Swords. Oke, the Fool, Page of Swords, the Inverse. Oke, Alisa akan ini kan dulu ya.
Lisa pakai 5 kartu yang ini. Oke. Di sini gitu, kalian tuh benar-benar dari situasi yang pernah kalian jalani dulu di masa lalu ya. Mungkin kalian tuh kayak ada rasa trauma ya, takut untuk terulang kembali, dimana kalian pernah membangun suatu hubungan yang ada dibilang kegagalan ya, ada kegagalannya gitu ya. Mungkin karena ketidakcocokan kalian saja gitu. Jadi begitu orang ini datang gitu, kalian tuh sepertinya memutuskan ya untuk menerima dia atau tidak. Itu aja butuh proses gitu di sini ya. Kalian tuh kayak butuh proses banget di sini untuk percaya gitu, orang ini bener nggak suka sama gue gitu ya. Nah, dan di sini gitu, perasaan dia ketika datang gitu ya di sini, dia sih sebenarnya kayak gini ya, ingin menunjukkan gitu, kalau aku tuh nggak sama gitu seperti mungkin masa lalu kamu atau orang-orang yang pernah nyakitin kamu gitu. Jadi sini meyakinkan kayak ada perasaan takut, dia kayak ada perasaan takut juga gitu ya. Tapi di sini dia berusaha gitu untuk benar-benar ngasih sisi positif gitu dari pertemuan kalian. Intinya kayak memberikan suatu keyakinan ya bahwa dia itu pantas gitu ya untuk kalian terima, bahwa dia itu pantas untuk dikasih kesempatan gitu, bisa berdampingan dengan kalian atau bisa mengenal kalian lebih jauh. Gue itu pantas gitu. Nah, dan di sini dia itu benar-benar menunjukkan kayak itikat baik dia gitu ya. Perasaan dia, dia nggak akan pernah nyerah gitu. Gue nggak akan pernah nyerah dapetin lo gitu, dan akan aku tunjukkan bahwa aku itu nggak sama seperti apa yang kamu pikirkan, dan seharusnya kamu tuh nggak takut gitu sama aku gitu. Maksudnya berikan kepercayaan gitu ya. Ketika dia bertemu dengan kalian, dia benar-benar di sini perasaannya ingin gitu ya, ingin masuk ke dalam kehidupan kalian ya. Masuknya dia dalam kehidupan kalian tuh untuk meyakinkan ya bahwa masih ada seseorang yang mencintai kalian di sini. Jadi please tinggalkan masa lalu gitu yang mungkin kelam gitu yang pernah kalian alami. Oke, nah di sini dia perasaan dia itu kayak kayak campur aduk juga sih. Dan memang iya gitu ya, di saat bertemu dengan kalian gitu, dia tuh kayak merasa sih gitu ya, gue harus bisa sih ya taklukkan lo gitu. Nah di sini dia merasa juga kalian tuh banyak ada yang menyukai gitu, banyak ada yang nyenengin gitu ya. Cuman di sini dia punya tekad yang kuat ya untuk maju dapetin kalian di sini ya. Ketika pertama kali bertemu gitu ya, ketika bertemu dengan kalian gitu, di sini kayak ada perasaan cemburu iya gitu ya, kayak jealous sama kalian iya gitu. Dan sebenarnya kayak perasaan cuek gitu yang dia punya gitu ya, itu sebenarnya kayak cari perhatian kalian aja sih gitu ya. Ada yang seperti itu ya di kartu nomor 2 gitu ya. Ada yang merasakan jealous ya. Mungkin dia tahu gitu kalian tuh banyak ada yang suka di sini. Oke, sekarang lihat ya. Dia orang yang nggak mudah menyerah gitu ya. Begitu bertemu dengan kalian, dia memang ada perasaan kayak ada kecocokan gitu ya. Jadi dia mencoba gitu ya. Nah di sini ya dia merasakan kayak tarikan energi yang kuat gitu ya dari kalian sendiri di sini ya. Ada perasaan yang kuat yang menarik dia untuk datang kepada kalian di sini ya. Cuman kalian tuh kayak ada rasa takut ya tentang suatu keadaan dimana kayak ada bayang-bayang masa lalu yang masih ada gitu ya di benak kalian gitu ya. Sebenarnya tuh harus dihilangkan gitu ya biar nggak menghalangi energi yang baru gitu datang. Oke. Nah di sini gitu ya, dia tahu gitu kapan waktunya sih untuk menyatakan perasaan dia kepada kalian gitu ya. Oke, entah mungkin dia perasaannya, jika ada yang punya perasaan cemburu gitu ya, dia sebenarnya ingin mengatakan gitu ya, kalau dia itu mungkin takut kehilangan kalian gitu ya di sini.
Oke, kita lihat lagi ya saat bertemu dengan kalian. Nah, di sini lebih banyak gitu ya. Dia berpikir atau dia kayak punya insting yang kuat di sini ya. Kalau kalian tuh ada keraguan-raguan ya, ada keraguan-raguan untuk dia gitu ya. Mungkin kayak perasaan takut tadi sih ya, kayak berlebihan gitu ya. Maklum juga ya kalau yang pernah mengalami kegagalan gitu ya, dia tahu saat bertemu dengan kalian ini, kalian tuh kayak ragu-ragu sama dia gitu, kayak kepercayaan itu kayak kurang gitu ya ke dia gitu, tahu sih ya. Itu perasaan dia, kenapa sih lo tuh masih meragukan gitu ya, padahal perasaan dia tuh kuat sama kalian gitu. Itulah alasan dia untuk datang, bahkan dia nggak peduli gitu kalau orang lain tuh bilang apa tentang kalian, dia nggak peduli gitu ya. Yang dia tahu dia itu mencintai kalian, dia tuh suka sama kalian ya, it's okay dia datang gitu. Cuman yang dia sayangkan gitu ya, kenapa masih ada keraguan-raguan tuh di hati kalian untuk dia gitu. Nah, ini setiap momen gitu ya, setiap momen yang kalian lewati gitu di sini ya. Dia sebenarnya ingin kayak selalu mengulang ya. Mungkin kalian tuh pernah liburan, mungkin kalian tuh kayak pernah bertemu gitu ya. Intinya entah itu makan malam atau apa, dia tuh ingin mengulang kembali gitu ya. Saat bertemu dengan kalian tuh ada suatu momen yang dimana dia merasa kayak bahagia gitu ya. Maksudnya di sini yang mungkin dia berada dalam suatu masalah atau dia merasa down gitu, saat bertemu dengan kalian dia kayak ada semangat lagi ya untuk menjalani kehidupan ini ya. Mungkin dia juga seseorang yang pernah mengalami trauma juga sama seperti kalian, tapi ketika bertemu dengan kalian dia punya insting gitu kalau kalian tuh bisa membuat dia bahagia, bisa membuat dia menjadi lebih baik gitu perasaan dia ya. Jadi sepertinya kalau ada momen gitu ya untuk kalian bersama itu benar-benar kayak membuat suatu kebahagiaan yang ini ya, bisa dibilang yang full untuk dia gitu ya. Di sini ya, kebahagiaan yang sebenarnya yang dia cari gitu ya saat bertemu dengan kalian di sini. Oke, saat melewati waktu bersama gitu, dia merasa sangat happy ya, happy dan bahagia gitu di sini ya. Walaupun mungkin kayak ada rasa kecemburuan di salah satu kalian di sini ya, entah kalian entah dia ini yang sering merasa cemburu dari ribut kecil gitu ya, tapi dia selalu merindukan ya kalian di sini. Dia selalu menginginkan momen-momen yang indah itu bisa terulang kembali, dan di saat bertemu dengan kalian tuh membawa suatu kebahagiaan untuk dia ya, yang ibaratnya dia punya sisi gelap sebelumnya, tapi ketika bertemu dengan kalian dia bisa meninggalkan sisi gelap itu ya, karena mungkin kasih sayang kalian. Dan kalian ini ada orang-orang yang tulus yang terlihat ya. Kalian tuh seandainya memang kalian punya perasaan A, kalian katakan A, kalau B kalian katakan B, bukan berpura-pura. Di sini dia tahu semua itu. Oke, kita lihat lagi ya untuk yang memilih kartu di nomor 2. Oke. Bagaimana perasaan dia saat bertemu dengan kalian di sini ya. Oke. Dia menari dengan irama kehidupan. Jiwa dia bergelora ya saat melihat kalian, saat bertemu kalian, atau saat menyentuh kalian ya, di saat kalian melewati waktu gitu ya. Di sini dia kayak benar-benar tidak bisa membendung perasaan dia. Kalau dia memang sayang, dia memang cinta dengan kalian gitu ya. Jadi dia cuma kayak butuh suatu kepercayaan sih dari kalian ya. Jiwa dia bergelora di saat bertemu dengan kalian, dia bisa menjadi diri dia sendiri gitu ya. Oke, Alisa pakai lagi satu kartu dari Oracle. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Memang
sepertinya kalian tuh juga kayak butuh waktu untuk ya menenangkan diri kalian sendiri ya. Oke, dan kayak menghapus jejak luka di masa lalu gitu ya. Oke, thank you. Nah, ya, healing family issue di sini ya. Kalian perlu ya memaafkan masa lalu kalian ya. Di sini memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kalian dan berpikir positif tentang hubungan yang kalian jalani ini. Itu pikiran dia. Please maafkan masa lalumu dan melihatlah gitu ke masa depan begitu ya. Dia bertemu dengan kalian juga bisa gitu ya, melupakan masa lalu dia gitu yang kelam gitu, memaafkan orang-orang yang pernah nyakitin dia gitu. Dia tinggalkan semua itu untuk kalian ya, karena bertemu dengan kalian adalah suatu kebahagiaan untuk dia, karena dia begitu bertemu kayak ada suatu energi yang kuat untuk menarik dia datang kepada kalian di sini ya. Secara perasaan ya, dia lebih tertarik itu kuat banget dengan kalian di sini ya. Kalian tuh kayak punya magnet tersendiri ya, yang dimana memang sepertinya kayak bikin kehidupan dia itu lebih gini ya, lebih positif gitu ya. Entah itu setiap harinya gitu ya, sapaan kalian ya atau perhatian kalian, itu sebenarnya dia butuh banget gitu ya. Dan itu membuat perasaan dia semakin kuat ya. Setiap bertemu dengan kalian tuh selalu semakin kuat, semakin sayang gitu ya, karena dia selalu mendapatkan suatu perubahan yang positif intinya dari pertemuan kalian ini. Oke. So di sini kayak ada zodiak Aquarius juga, ada Sagittarius juga ya. Dan di sini juga terlihat ada Capricorn, ada Gemini juga gitu ya, yang kadang sulit untuk menentukan pilihan begitu ya. Oke. Nah, jika ini tidak terpatok oleh zodiak ya. Oke, kalau ini resonate berarti ini energi untuk kalian gitu ya, karena ini adalah energi umum. Kadang bisa resonate dan kadang bisa tidak. Oke. Sekarang Alisa ke kartu yang nomor 3 ya. Salam santun untuk kalian yang memilih kartu di nomor 2. Oke, kita lanjutkan ya ke kartu yang nomor 3. Untuk yang memilih kartu nomor 3, Alisa langsung shuffle kartunya ya, sesuai dengan tema. Apa pikiran dia ya, atau bagaimana pikiran dia saat bertemu dengan kalian di sini ya? Apakah ada sesuatu saat bertemu dengan kalian? Oke, kita shuffle kartunya dulu ya. Bismillah. Oke. Page of Pentacle ya di sini. Oke. Saat bertemu dengan kalian di sini, bagaimana perasaan dia? Yang terlihat sepertinya kayak dia udah lama gitu ya nginginin kalian di sini ya. Mungkin kalian sudah lama menjalin hubungan dengan orang gitu yang kalian fokuskan di sini. Bertemu dengan kalian gitu ya di sini. Bagi dia gitu ya, mungkin kayak sedikit sulit gitu ya untuk mendapatkan kalian, untuk mendekati kalian di sini ya. Oke. Mungkinkah di sini ada hubungan triparti? Maaf ya sayang. Di sini ada suatu keinginan yang besar gitu ya, ingin memiliki kalian gitu ya, tapi mungkin kayak ada sesuatu gitu, energi kalian entah yang lambat datang ke dia atau dianya yang di sini yang ada pemikiran karena situasi, ada on off gitu ya di sini. Kayak merasa kayak ada suatu, dia nggak bisa gitu menolak pesona kalian gitu ya, yang saya lihat gitu ya, dia nggak bisa menolak pesona kalian gitu dan bertemu dengan kalian gitu. Dia seperti kayak bisa dibilang ada suatu
pemikiran dia gitu ya, untuk bener-bener bisa dapetin kalian gitu ya, bisa dapetin kalian dan bisa ngajak kalian untuk ke pernikahan gitu ya di sini gitu. Cuman tak kenapa gitu ya, kayak posisi dia itu kayak merasa serba sulit gitu ya, antara di sini kayak ada suatu keraguan-raguan apakah bisa dapetin kalian atau enggak. Itu yang bikin dia sakit gitu ya, itu yang dia rasakan saat bertemu dengan kalian gitu ya, kayak ada perasaan sakit ya. Dia juga nggak bisa menolak gitu untuk mengakui bahwa dia tuh sayang sama kalian gitu, dan bahwa dia itu ingin memiliki kalian di sini, ingin hubungan ini ke jenjang pernikahan. Dan gitu ya, entah ini dari pemikiran dia sendiri atau memang situasi gitu yang bikin dia tuh ragu, sepertinya kayak ada suatu pertimbangan dulu gitu ya yang menghentikan langkah dia. Kok dia kayak ada suatu yang menghentikan langkah dia, mungkin itu yang menyebabkan perasaan dia sakit ya. Perasaan dia sakit ketika dia sadar gitu ya bahwa seseorang gitu, bahwa kalian gitu ya, kalian ini adalah seseorang yang memang pantas diperjuangkan, pantas untuk gitu dia jadikan pasangan hidup. Ketika dia mendapatkan suatu problem di sini yang tidak bisa dia tembus gitu ya, yang tidak bisa dia kalahkan, intinya dia kayak merasa stagnan sendiri gitu ya. Akhirnya dia kayak diam sejenak untuk bagaimana sih caranya gitu biar dapetin kalian di sini ya, di saat bertemu dengan kalian. Itulah pemikiran dia ya, dia menginginkan bisa miliki kalian di sini ya. Dan ketika dia sadar kalau ada suatu hambatan atau halangan untuk memiliki kalian, dia jatuhnya sakit sendiri gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Dia ada obsesi sih miliki kalian di sini. Itu yang Alisa lihat ya. Oke. Dan dia kayak melihat situasi juga di sini ya. Apakah kalian ada yang on off di sini? Nanti boleh komen ya, dan maaf kalau ada sedikit keterlambatan untuk membalas komen. Ini begini, ada sesuatu yang baru gitu ya. Dan di sini sebenarnya kayak sedikit sulit untuk dijelaskan ya, untuk dijelaskan perasaan dia. Dia sulit untuk menjelaskan perasaannya dia, bahwa dia ingin ya memiliki kalian, dia ingin punya hidup yang baru dengan kalian, intinya ingin meninggalkan fase lama tapi ingin bersama dengan kalian ya. Karena dia di sini kayak orang yang penuh gairah gitu ya, orang yang penuh bergairah, orang yang penuh dedikasi untuk mencapai suatu kebahagiaan. Bukan nggak pernah puas, cuman dia di sini kayak terus mencari suatu kebahagiaan. Oke. Dia kayak menuruti apa yang dia inginkan di sini ya. Saat bertemu dengan kalian, dia punya kayak gairah dia gitu ya untuk suatu kebahagiaan tuh, kayak bisa dibilang is okay, dia sedikit egois iya ya. Begitu bertemu dengan kalian kayak ada hasrat ingin memiliki kalian gitu ya. Insting dia kuat banget. Kalau dia ini seorang maskulin yang kalian tunjukkan gitu ya, dia mungkin orang yang gentleman gitu ya, dia kayak ingin memiliki mungkin ya kebahagiaan bersama dengan kalian gitu ya. Ya di sini kayak emosional dia juga kayak bergelora banget gitu ya, perasaan sayang, cinta yang dia punya itu benar-benar dia tunjukkan di sini pada kalian, atau dia nggak mau kalian itu dimiliki oleh orang lain gitu ya. Intinya dia ingin dapetin kalian, bagaimana caranya, walaupun seandainya ada sesuatu yang menghalangi, dia tuh kayak bisa nahan perasaan itu ya, perasaan sakit itu. Oke, di sini kayak energi dia tuh kayak kecampur-campur banget gitu ya. Mungkin ada suatu sebab gitu yang nggak bisa kalian untuk bersama atau gimana gitu ya. Dia di sini benar-benar kayak bertemu dengan kalian tuh pertama kayak dibius gitu ya. Dia itu kayak merasa klik gitu, gue harus dapetin lo. Cuman ketika dia sadar gitu ya, ada sesuatu yang bikin jarak gitu ya, yang memisahkan kalian gitu. Di sini itu yang kadang bikin dia sedikit down gitu. Oke,
Kita lihat lagi ya, bagaimana perasaan dia ketika bertemu dengan kalian. Ada 2 kartu yang keluar. Shuffle to your love ya. Nah, dia di sini ya. Oke, begitu bertemu ya, dia itu menginginkan hubungan yang serius gitu. Entah mungkin dia ini orangnya yang mungkin tipe-tipe yang serius mungkin ya. Begitu ketemu, begitu kenal dengan kalian gitu, dia selalu menginginkan kalau kalian tuh bisa jadi milik dia gitu. Oke, baguslah kalau masih single gitu ya. Kalau urusannya triparty ini yang agak repot, itu yang bikin dia sakit kalau ada yang triparty di sini gitu. Open your heart ya, to give. Nah, di sini ya, dia tuh merasa gitu ya, merasa tidak ada perasaan ini ya, takut untuk mencintai kalian tuh nggak ada. Dia selalu nyaman gitu ya. Dia secara aman dan nyaman memberikan perasaan dia kepada kalian di sini. Dan kayak rasa penuh percaya diri gitu ya ketika bertemu dengan kalian dan kenal dengan kalian di sini, bahwa dia itu bisa dapetin kalian gitu ya. Ini sih ya yang dia rasakan ketika bertemu dengan kalian. Dia nggak bisa nolak suatu pesona dari kalian gitu, dan itu energinya kuat banget narik dia gitu, sehingga dia mungkin bisa dibilang apakah ini suatu pemikiran dia yang halu atau memang dia yang selalu berhayal tentang kalian gitu. Tiba-tiba dia tuh kayak ada pikiran ingin menikah dengan kalian, ingin membina suatu hubungan yang serius dengan kalian. Ini dia nggak mau kayak suatu pertemuan ini hanya sia-sia, itu dia nggak mau gitu. Intinya harus ada hasil dari semua yang dia jalani dengan kalian ini gitu. Oke. Untuk yang memilih kartu nomor 3 di sini ada ini ya, energinya juga, ada Capricorn, Pisces juga ya. Ada Sagittarius iya, Aries terlihat juga di sini sama Scorpio. Oke. Untuk kalian yang milih kartu nomor 3, terima kasih ya. Hanya ini aja yang bisa Alisa sampaikan. Jika ada kata-kata Alisa yang kurang tepat atau tidak sopan dalam penyampaian, Alisa meminta maaf. Salam santun. Untuk kalian semoga selalu sehat, semua harapan kalian bisa diwujudkan, tetap berpikir positif ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.